Testing. Humanoid subjects. We are the Zirconian species. And we hereby claim your luscious planet as our own. I see your monsters, I see your pain. Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Udah lama ya kita nggak recap film alien kocak lagi nih. Nah kebetulan hari ini gue akan nge-recap sebuah film yang berjudul Aliens in the Attic. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, judulnya mungkin berbunyi makhluk asing di atas loteng. Film ini sebelumnya berjudul They Come From Upstairs. Nah mungkin karena judulnya aneh dan kurang, jadinya diganti gitu sama si pembuat film. Ini adalah sebuah film petualangan keluarga yang diproduksi pada tahun 2009 dan dibintangi oleh beberapa nama yang kepanjangan kalau disebutkan satu persatu. The world needs them. Oke, film dibuka dengan penampakan beberapa benda asing yang terbang dan memasuki orbit bumi. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga Pearson. Di rumah itu ada bapak, ibu, dan 3 anaknya. Anak yang kedua bernama Tom, yang tampak sedang mengacak-ngacak nilai pelajaran sekolahnya. Yang tadinya nilai cukup jelek, dia hacking data website sekolahnya sehingga nilai-nilainya menjadi lumayan bagus. Rupanya si bapak yang juga memantau nilai rapot anaknya itu tahu kalau ini pastinya ulah si Tom. Si bapak lalu bergegas menuju ke kamarnya Tom. Tepat sebelum bapaknya sampai di kamar, kakaknya Tom yang bernama Bethany juga baru pulang ke rumah dengan cara memanjat kamarnya Tom. Dia diantar oleh pacarnya yang bernama Ricky, yang baru aja kembali dari BKT. Nah, anak yang paling kecil bernama Hannah, yang juga muncul bersamaan dengan si bapak yang langsung memberitahu tentang pentingnya belajar dengan rajin. Alih-alih mendapat hukuman, si bapak rupanya malah mengajak keluarganya ini untuk liburan esok paginya. Singkat cerita, si bapak membawa keluarganya ini ke sebuah rumah di antah-berantah. Di sana mereka nggak sendiri. Ternyata paman dan sepupunya Tom juga ada di sana. Nah, ini pamannya. Ini anaknya yang bernama Jack. Terus ada bocil kembar yang bernama Art dan juga Lee. Dan satu lagi, nenek mereka yang bernama Nana juga ikutan cuy. Jadi keluarga besar Pearson ngumpul semua. Asik kan? Nah, si Tom ya sebenarnya nggak terlalu suka lah dengan liburan kali ini. Karena menurut dia pastinya bakalan membosankan. Kakaknya juga merasakan hal yang sama. Tapi si Bethany ini punya ide cuy. Idenya adalah meminta pacarnya Ricky datang ke tempat ini. Dan bener aja, biang rusuh datang dengan membawa mobil sport miliknya. Surprise, princess. Karena nggak mungkin berlama-lama di acara keluarga orang, Ricky ini mempunyai sebuah ide yang licik cuy. Dia mencabut salah satu komponen dari dalam mobilnya. Nah, ketika bertemu dengan si bapak, sepertinya menantu kesayangannya ini mencoba menyapa, bla bla bla, sampai pada akhirnya dia mengaku kalau mobilnya sering bermasalah. Nah, karena si bapak cuma mekanik ala-ala, jadinya ya nggak bisa gitu memperbaiki mobilnya si Ricky. Karena itu si bapak kemudian meminta Ricky untuk menginap semalam. Dan itulah memang yang dimau sama si bedegung ini. Tom dan Jack yang merasa geli gitu punya calon anggota keluarga baru lalu mempunyai sebuah rencana, yaitu menembaki si Ricky yang lagi asik pacaran menggunakan paintball. Tom yang akan menembak, tapi Jack yang pakai ghillie suit. Mind help me? The lotion, babe? It's a little on my chest. Target is on the move. Singkat cerita, Tom dimarahin deh sama si bapak akibat kelakuannya. Nah, saat sore hari, awan badai gelap tampak berputar-putar di sekitar rumah. Dan tiba-tiba aja 4 benda bercahaya muncul dan mendarat di atas atap. Efek dari munculnya 4 benda asing tadi membuat sinyal televisi menjadi rusak. Si Ricky yang mencoba mencari muka lalu menawarkan diri untuk memperbaiki antena. Sambil ditemani oleh Tom, mereka berdua kemudian langsung menuju atap. Sebelum sampai di atap, Ricky kemudian mengungkapkan rahasianya kepada Tom. Jadi, Ricky selama ini berbohong tentang segala sesuatunya. You know what? Thanks to your little sharpshooting stuff, racked up pity points with your parents, and Big Sis is just itching to be my private nurse. Oh, well, I told your dad a lot of things. My car broke down. My parents own a lake house. I'm 18. Dan yang lebih monyetnya lagi, Ricky malah menyuruh Tom untuk memperbaiki antena. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, si Tom ya nurut-nurut aja gitu. Sampai Tom menyadari kalau di atas sini telah terjadi sesuatu yang aneh. Nah, si Jack rupanya menyusul untuk membantu Tom. Namun tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan 4 alien kecil di depan mereka. Hello, humans.
Whoa. I handle human contact. Hello, humans. No need to notification army. We come in pieces. Stupid book. Forget the book. Attack the humans. Attack. Mereka lalu berniat menyerang Tom dan juga Jack. Namun ketika salah satu alien itu hendak menembakkan senjatanya, tahu-tahu malah mengenai Ricky yang tiba-tiba aja muncul. Ricky pun terjatuh dengan sesuatu benda yang mengenai tepat di lehernya. Rupanya senjata yang ditembakkan tadi berfungsi sebagai alat pengendali gitu cuy. Testing. Humanoid subjects. We are the Zirconian species. And we hereby claim your luscious planet as our own. Tujuan para alien kecil ini datang ke bumi ya berniat menginvasi bumi. Ricky yang berada di bawah kendali para alien kemudian digunakan untuk menyerang Tom dan juga Jack. Kemudian Tom dan Jack lalu berusaha kabur. Namun sayang pintu masuknya tadi rupanya terkunci dari dalam. Ricky menyerang sekali lagi, tetapi dia harus terjatuh dari atap rumah. Hana yang mendengar ada keributan lalu segera ke atas, disusul oleh si anak kembar. Singkat cerita, Tom dan Jack kemudian berhasil lolos dari sergapan alien. Tapi tiba-tiba para alien itu menerobos masuk dan di sini Hana dan si kembar juga melihat sosok dari para alien. Meskipun mereka berhasil menutup pintu loteng, tapi Tom dan Jack sempat tertembak oleh salah satu alien. Setelah itu dengan panik, anak-anak ini langsung menghubungi pihak kepolisian. Pak, tolong pak, ada alien masuk ke dalam rumah. Enggak dong, enggak gitu. Pastinya yang nggak percaya sih Pak Polisi ini. Oke, kita balik lagi ke 4 alien yang sekarang berada di loteng. Nah, jadi mereka ini adalah tim kecil yang sengaja dikirim dari tempat asal mereka. Semacam tim pertama yang dikirim sebelum invasi ke bumi dilakukan. Para alien ini sedang mencari sebuah benda yang berada tepat di rumah ini. Di mana hal itu diketahui ketika Ricky yang terlihat menggantung dan masih di bawah kendali alien secara nggak sengaja menyebutkan semuanya. Jadi ternyata bukan cuma tubuhnya aja yang dikendalikan, tetapi si pengendali juga bisa berbicara melalui Ricky. Dari pembicaraan para alien itu diketahui kalau senjata mereka nggak berfungsi ketika ditembakkan ke arah Tom dan juga Jack tadi. Pelurunya itu nggak masuk dalam tubuh, tapi malah mental lagi. Ternyata senjata itu hanya berfungsi terhadap orang dewasa, alias umurnya harus lebih tua dari mereka-mereka ini. They won't work on kids. It's like you said, we're wired different. What about Ricky? They tagged him and he's Bethany's age. No, he lied. The tool's in college. Nah, karena tahu kalau orang dewasa yang menjadi target, anak-anak ini sekarang berniat melawan para alien. Tapi dengan syarat mereka nggak boleh nih memberitahu orang dewasa, kayak orang tua mereka, apalagi sampai polisi tahu. Karena bisa dibayangin kalau polisi bersenjata dikendalikan oleh alien. Kelar udah. Nah, singkat cerita kemudian, Tom dan Jack mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan para alien di atas sana. Ternyata memang benar, para alien ini sedang mengincar sesuatu yang letaknya itu tepat berada di bawah rumah. Ketika hendak menuju basement, mereka bertemu dengan Bethany yang lagi sibuk nyari pacarnya si Ricky. Ricky rupanya tergeletak nggak berdaya di antara semak-semak. Have you guys seen Ricky? Pretty sure he's still hanging around here somewhere. He told us he was heading back to the lake to bronze up his rock hard abs. Setelah itu sampai juga nih mereka di basement. Karena nggak menemukan apa-apa selain frekuensi sinyal yang kayak sarang semut, mereka kemudian mempersenjatai diri mereka. Tom mempunyai sebuah ide untuk membuat senjata. Namun Jack dan si kembar rupanya nggak sabaran cuy. Mereka bertiga kini berniat menyerang para alien. Nah, ketika sampai di lantai atas dengan menggunakan paintball miliknya, Jack langsung melakukan serangan. Tapi tiba-tiba 2 ekor alien muncul dan melemparkan semacam bom anti-gravitasi cuy. Tom yang juga tiba dengan membawa senjata ciptaannya juga terkena efek tersebut. Begitu juga dengan Hana yang terlihat mengambang-ambang. 2 ekor alien lalu muncul. Mereka bernama Taser dan Razor. 2 alien tersebut menggunakan sepatu gravitasi. Tujuan mereka adalah membuka pintu supaya mereka nantinya bisa leluasa untuk berkelana di dalam rumah. Tom yang melihat hal itu langsung menembakkan senjata ciptaannya, dan itu adalah senjata berpeluru kentang. Potato gun? That's your big idea? Kentang cuy, pakai batu atau paku gitu biar keren ya nggak? Nah, karena merasa senjatanya nggak berguna, Tom lalu dengan cepat menggunakan alat pemadam api ringan. Tom berhasil menutup pintu dan menyemprotkannya ke arah alien tersebut. Bukan cuma itu, mereka juga berhasil menghancurkan bom anti-gravitasi, sehingga para alien itu nggak bisa membuka pintu. Singkat cerita, kedua alien berhasil kabur dan kembali ke loteng. Namun Taser secara nggak sengaja menjatuhkan alat pengendali, yang sebelumnya mengendalikan Ricky. Dan lu tahu apa yang terjadi cuy? Nice action on the toggle. Let me see. I picked it up first. Ricky? Yep.
Sementara Jack dan Hannah bertugas mengawasi alien, Tom dan yang lainnya berusaha mengendalikan Ricky. Ketika sedang bermain-main dengan Ricky, Bethany lalu muncul dan bertanya dari mana dirimu Ricky. My car! That would be the on and off button. Press it again. Who did this to my car? You did, you giant idiot. Ricky, where have you been? Go shut up, you little Bethany. Revenge is so sweet. What? Why are you being such a jerk? Asli, bener kata Bethany, si Ricky ini kayak orang tolol. Kemudian mereka balik lagi nih dan bertemu dengan Jack yang sedang memantau pergerakan alien. Rupanya para alien itu sekarang berupaya menggunakan jalur pipa udara. Mengetahui hal itu, Tom dan yang lainnya lalu mempunyai rencana, yaitu menyalakan tungku pemanas, sehingga jalur udara seketika berubah menjadi neraka. Namun si bapak malah mematikan alat pemanas ruangan. Si bapak bingung cuy, sekarang kan musim panas gitu, kenapa mereka ini malah pakai penghangat ruangan? Setelah terjadi perdebatan, Tom mau nggak mau harus mengalah. Mereka kemudian lalu menyusun rencana lain. Jack berencana memantau pergerakan alien menggunakan remote control yang diletakkan di jalur pipa udara. Sementara itu Tom berniat mengendalikan Ricky lagi nih, yang kali ini doi lagi berduaan dengan Bethany di pinggir danau. What about you? Well, you know I like you. What? Ricky! Is that a no? Ricky! Careful, don't break him. Jadi si Ricky ini akan digunakan Tom untuk mengusir orang tua mereka keluar dari dalam rumah, dengan mengatakan kalau pemilik dari tempat ini berencana menutup dan mengakhiri liburan mereka. Karena orang tua Tom memang menyewa tempat tersebut, mereka juga penasaran nih, kenapa gitu tiba-tiba aja si pemilik rumah menutupnya. Jadi mereka semua mau nyamperin deh yang punya rumah buat nanyain apa alasannya. Sementara itu Jack ini sedang berusaha melakukan serangan kepada para alien, yaitu dengan menggunakan petasan. Hannah, go hide. Oh. Nyonyor kena petasan. Nah, si Hannah yang kebetulan disuruh ngumpet di dalam kamar secara nggak sengaja bertemu dengan salah satu alien yang terjatuh dari saluran udara. By the way, alien ini bernama Spark. Dia adalah seorang teknisi. Apapun dia bisa perbaiki. Awalnya si Hannah ini takut cuy, tapi lama-kelamaan dia sadar kalau makhluk yang ada di depannya ini nggak berbahaya. Begitu juga dengan Spark yang pada kenyataannya memang dia nggak jahat. Beda dengan ketiga temannya itu. Spark kini bermain bersama Hannah di dalam kamarnya. Mereka bermain musik dengan riang gembira sampai semua saudara Hannah lalu datang dan menghampiri. Ketika melihat Spark, Tom dan yang lainnya awalnya sempat nggak percaya dengan makhluk itu. Tapi begitu dia memperlihatkan semua kemampuannya, mereka baru percaya. Termasuk menunjukkan benda apa yang dicari oleh kaum mereka. Jadi ternyata di bawah tanah terdapat semacam benda raksasa yang bentuknya kira-kira seperti ini cuy. Belum tahu fungsinya apa, tapi yang pasti para alien sangat menginginkannya. Nah, para alien yang nggak bisa masuk lewat pipa udara kini mencari jalan lain, yaitu melalui pipa pembuangan air. Dari sana, para alien bertemu dengan sang nenek. Rupanya si nenek masih ada di dalam rumah. Dengan menggunakan senjatanya, Taser lalu menembak si nenek. Nenek yang sekarang dibawa kendali alien lalu berniat masuk ke dalam kamar tempat di mana Tom dan yang lainnya berada. Bukan cuma itu, keadaan semakin kacau saat Pak Polisi datang ke rumah mereka. Pak Polisi ini datang karena sebelumnya anak-anak sempat menelepon ke kantor polisi. Sang nenek yang sudah dikendalikan lalu mendobrak masuk dan meminta kembali temannya yaitu Spark. Kemudian terjadi kekacauan yang menyebabkan Skip si komandan alien tertangkap dan alat pengendali sang nenek juga terjatuh. Singkat cerita, karena Pak Polisi udah mau masuk ke dalam rumah, Tom dan yang lainnya juga terpaksa nyamperin deh tuh Pak Polisi. Mereka kemudian meminta maaf karena sebelumnya melakukan panggilan telepon yang gak jelas. Nah, Skip yang tertangkap lalu mengetahui nih kalau ada polisi di depannya. Dia lalu menghubungi anak buahnya Taser untuk menembak Pak Polisi. Para alien ini ingin mengendalikan Pak Polisi karena beliau mempunyai senjata. Bersamaan dengan pulangnya kembali para orang tua, Taser kini sudah berada di rooftop dan berniat menembak Pak Polisi. Namun rupanya Jack muncul secara tiba-tiba sehingga peluru yang ditembakkan gak mengenai sasaran. Oh. What was wrong? Oh, I felt something. Come on, everyone, dinner. Kemudian Pak Polisi ini lalu diundang oleh para orang tua untuk makan malam. Sementara Jack melakukan pengejaran terhadap Taser. Namun alih-alih mengejar Taser, Jack malah tertembak dan tertangkap. Ketika sedang mempersiapkan makan malam, Tom dan yang lainnya nggak sadar nih kalau Jack sudah diikat dan dibawa ke ruang bawah tanah. Di luar dugaan, Skip yang berada di dalam kotak berhasil keluar dan mengambil alat pengendali Ricky. Sehingga sekarang Ricky dikendalikan oleh alien. Ricky juga mengambil tas yang dipakai oleh Hannah, di mana di dalamnya ada si Spark. Karena Ricky yang menjadi lawan mereka, kini mau nggak mau mereka juga harus menggunakan sang nenek, yang memang alat pengendalinya juga ada sama mereka. Ketika memasuki rumah, Ricky sudah bersiap dan terlihat akan menghalangi Tom dan yang lainnya.
Bukan cuma itu, para alien mengancam akan menghabisi Jack jika anak-anak ini menghalangi niat mereka untuk menginvasi bumi. Tentunya anak-anak nggak sendirian, karena ada nenek yang siap menghadapi Ricky. Dan terjadilah pertarungan seru di antara mereka. Sampai pada akhirnya secara nggak sengaja alat yang ada di dalam tubuh Ricky terlepas, sehingga Ricky tersadar kembali. Tapi belum sempat ngapa-ngapain nih, Ricky diberi tendangan maut oleh sang nenek. Bethany yang kebetulan juga masuk rumah kini melihat sosok alien tepat di depan mukanya, yang kemudian pergi sambil mengatakan kalau malam ini adalah malam terakhir bagi spesies manusia. Nah, singkat cerita nih, bersama dengan Bethany, kini mereka semua akan melakukan misi penyelamatan dunia, dimulai dari basement terlebih dahulu. Di sana mereka menemukan Jack yang sedang terikat, dan Ricky yang tadi juga terpental setelah ditendang sama nenek. Ricky yang bingung kemudian meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Bethany lalu mengatakan kalau mereka ini sedang melawan alien, dan tentu saja Ricky nggak percaya, dan malah memaki-maki keluarganya Bethany. Ricky juga mengakhiri hubungannya dengan Bethany. Ricky juga bahkan mengatakan kalau dia mempunyai selingkuhan. Oke, para alien yang sudah menemukan benda yang mereka cari-cari kini berusaha mengaktifkannya. Rupanya itu adalah semacam benda yang bisa mengubah bentuk mereka yang kecil menjadi raksasa. Tom dan yang lainnya lalu melakukan serangan kepada para alien, sampai si pemimpin alien secara nggak sengaja masuk ke dalam alat kepunyaan mereka sendiri. Akibatnya Skip kini menjadi raksasa. Hey, humans! The machine molecule expand. Machine make commander. Who's little now? Earth maggot. Si alien itu lalu pergi dan berniat memanggil armada alien lain untuk datang dan melakukan invasi. Nah, setelah mengetahui fungsi dari alat tersebut, Tom kini mempunyai sebuah ide. Dia berniat mengubah ukuran senjata kepunyaan para alien, yaitu senjata pengendali tubuh yang selalu digunakan oleh alien. Nah, rencananya Tom dan Jack berniat menembakkan alat tersebut, sehingga si komandan alien ini bisa dikendalikan gitu cuy. Namun rupanya rencana mereka sedikit terganggu ketika Taser juga masuk ke dalam alat membesar itu, di mana dia sekarang juga ikut-ikutan menjadi raksasa. Tom pada akhirnya berhasil menembak tepat di sasaran, sehingga sekarang komandan alien ada di kendali mereka. Yes! Get him away from him! Wait a second. Humans, is that all you have? Whoa, he's good. Take that. Atas permintaan dari Tom, Sparks kemudian mencoba membalikan fungsi dari mesin pembesar, di mana siapapun yang masuk ke dalam benda tersebut akan menjadi kecil kembali. Dan kedua alien itu secara nggak sengaja terjatuh dan kemudian tubuh mereka kembali seperti semula. Nah, ketika mesin itu akan meledak, Razor berhasil membawa Taser keluar. Namun sial bagi Skip, dia nggak ada yang nyelamatin. By the way, Skip kan komandannya ya, nggak ada yang peduli cuy. Nah, ketika armada alien sedikit lagi akan mendarat di bumi, Spark rupanya melakukan panggilan darurat yang memberitahukan seluruh armada alien kalau mesinnya sudah hancur. Dan kalau mesinnya sudah hancur, berarti tubuh kecil mereka nggak akan bisa melakukan invasi. Karena serangan sudah gagal, mereka semua mau nggak mau kembali ke planet Zircon. Kemudian setelah semuanya berakhir, dengan berat hati anak-anak ini harus merelakan teman baru mereka, yaitu Spark. Makhluk ini sebenarnya mau aja gitu tinggal di bumi. Tapi karena dia punya keluarga sendiri, maka Spark harus kembali ke dunianya. Esok harinya, keluarga besar Pearson melakukan kegiatan memancing bersama. Kebahagiaan tampak di wajah mereka. Namun di kejauhan, satu sosok kecil muncul memanjat sebongkah batu. Dia adalah Skip, si komandan alien. Rupanya efek dari ledakan sebelumnya menyebabkan tubuhnya mengecil sekecil-kecilnya. Bahkan dia terlihat hampir sama dengan ukuran tutup botol. So, bagaimana dengan Ricky? Ternyata dia berkunjung ke tempat wanita lain, yaitu Annie selingkuhannya. Doi bawa bunga sambil ya cengangas-ngenges. Ricky rupanya nggak sadar kalau Tom dan Bethany sedang melakukan sesuatu. You ain't even seen dancing Till you've seen funky Ricky. I am so keeping this. Dan ceritanya pun tamat cuy.
I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be... Kocak. Well, film komedi alien kayak gini biasanya itu kalau bagus itu pastinya ya lucu banget. Kalau enggak ya garing gitu. Nah, film ini ada di posisi tengah-tengah. Ada beberapa adegan yang lucu banget. Ada juga yang aneh aja gitu. Ya meskipun memang selera humor orang juga berbeda-beda pastinya. Tapi di luar itu gue sangat senang karena film ini sangat-sangat menghibur. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah film ini cukup oke atau ya biasa aja? So itu aja dari gue cuy. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. And see you in the next video. Keren semua. Ciao. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky.